namanya diketahui Raja memerintah itu Batara Guru, Iya, Eyang Batara. Ratu Maracai, dan masuk Karangkatanga. Sesudah itu era itu diperkirakan itu pada abad 9 masih. Datanglah seorang perempuan. Ketika itu kerajaan Goa sudah tidak ada lagi pemimpin yang bisa melanjutkan kepemimpinan Karangkatanga. Tiba-tiba 9 adat Kasuyang Salapang ini diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa agar ke bukit itu. Ternyata setelah rombongan kaum ini, namanya kaum Siyang ini, ke bukit Takabasia namanya. Ada bukit dekat makam Sultan sekarang, namanya Takabasia. Diketemukanlah seorang perempuan sangat cantik, memakai perhiasan kerajaan lengkap. Ada mahkota, ada namanya kalung, ya, ada topenya, ada sesuatunya dan lain sebagainya. Duduk di atas sebilah batu. Diketemukanlah ini. Maka pada saat itu, pada abad 13, 9 kaum ini mendaulat, meminta kepada Tuman yang konon ceritanya berasal dari Kayangan untuk menetap di Goa sekaligus menjadi raja. Maka ada sumpah, maka ikrar. Ikrar itu namanya Angaru. Tangaro. Angaru. Angaro. Artinya sumpah ikrar. Itu kelompok kaum yang namanya Pacalaya berikrar, hei engkau raja saya, ya, hari ini kami akan mengangkat Anda sebagai raja saya. Beritalah apa hendak. Maka Tumanur ini tadi menjawab, kalau begitu saya tinggal di Goa menjadi raja, tetapi kau buatkan dulu saya istana. Maka pada saat itu dibangun istana pertama, namanya Istana Tamalate. Istana Tamalate ini ramuannya itu, kayunya itu adalah kayu katanga. Istana sudah jadi, dan kayunya itu belum layu, tidak kering. Maka disebut Tamalate, Istana Tamalate. Artinya istana tidak pernah daunnya kering, kayunya tidak pernah kering. Maka tinggallah. Tapi pesannya kepada kelompok kaum, ketua kelompok kaum, bahwa saya kan raja. Kalau raja berarti ada sawah saya, ada orang saya menumbuhkan padi, ada orang saya mengambilkan air. Menjawablah Pacalaya selaku kelompok kaum mengatakan, yang raja saya, maafkan hamba. Jangankan raja, untuk kami suruh mengambil air, menumbuk padi, sedangkan istri saya sendiri di rumah tidak menumbuk padi dan mengambil air. Perintahlah raja, apa kehendakmu? Maka pada saat itu, setelah perjanjian itu, dibangun istana pada abad 1300. Istana berdiri. 9 Kasuyang ini namanya Kasuyang Salapang, artinya 9 Kasuyang, artinya 9 pemimpin negeri yang mengabdi kepada raja. Maka satu saat 9 kelompok negeri ini menghadaplah ke raja. Yang tertua adalah Dentagalaran Tombolo, Dentagalaran Mangasa, dan Dentagalaran Mangasa dan Saumata. Bila menghadap ke raja, menyampaikan masuk bahwa, yang mulia raja, kami ngeresak keresahan kami ini karena raja tidak bisa, siapa yang bisa kami
kalau kami 9 kaum ini mau mengawini raja, berarti saya ini kualat. Nah, sedangkan tidak ada lagi yang bisa mengawini raja. Maka tiba-tiba ada seorang kelompok kaum ini datang dari seberang sungai, ke istana, menyampaikan bahwa ada 2 orang sosok manusia laki-laki sangat hebat. Satu namanya Laki Padada, satu namanya Karimbayu. Maka kelompok kau ini galaran namanya Denta Galaran Tonggolo sebagai kelompok kau Pancalaya. Pergilah ke seberang sungai menemui 2 tokoh ini. Memintalah 2 tokoh ini untuk ke istana temu raja. Raja Goa pertama. Setelah ketemu, maka Galaran Tonggolo meminta kepada salah satu Laki Padada dengan Karimbayu untuk tinggal di goa mengawini rajanya. Maka yang bersedia tinggal di goa adalah Karimbayu. Kawinlah, dipestakanlah 40 hari 40 malam pesta perkawinannya Raja Goa dengan Karimbayu. Itu puluhan ribu sapi dipotong untuk pesta perkawinan. Dan itu pestanya 40 hari 40 malam pesta. Singkat cerita, beliau telah berumah tangga. Lahirlah seorang putra bernama Mas Salanggabaraya. Mas Salanggabaraya ini lahir karena orang tuanya kedua-duanya memiliki karisma yang tinggi. Dia ibunya Raja Goa, sebagai Raja Goa punya karisma tinggi. Pihak bapaknya juga punya karisma tinggi karena bapaknya ini ternyata bersaudara kandung dengan Laki Padada yang mencari kehidupan abadi untuk tidak mati. Lahirlah putranya namanya Raja Goa yang bernama Tumas Salanggabaraya. Artinya pundaknya satu tinggi, yang sebelah kiri, yang kanan ke bawah. Telinganya panjang satu, karena keduanya karismatik, punya karisma, punya aura yang sangat kuat. Tentu lahir anak yang gahang hebat. Pada usia 1 bulan sudah bisa lari, bisa bicara, rambut putus dibantai. Rambut putus di Pulau Jawa masih didengar. Kerbau berabi dibantai masih ditahu. Burung cemara meninggal di bawah karahi, dia masih bisa mencium baunya. Begitu hebatnya itu. Namanya Tumas Salanggabaraya. Inilah yang menjadi Raja Goa yang kedua. Berangkatlah dari Raja Goa kedua, maka bapak ibunya hanya menghadap matahari, hilang. Tidak tahu mana asal usul. Artinya tidak tahu juga di mana makamnya. Singkat cerita, pemerintahan berjalan sampai Raja Goa yang ke-9. Namanya Raja Goa 9 adalah Raja Goa yang ke-9 siapa? Inilah yang mengembangkan kerajaan Goa menjadi daerah kerajaan pesisir sekaligus maritim. Ya, Raja Goa. Anak daripada Raja Goa yang ke-4 namanya Tangkalo. Bisa akan
Saruddin. Singkat cerita, Raja Goa ini namanya Raja Goa ke-9. Raja Goa ke-14 adalah Sultan Alauddin. Setelah Islam masuk, mulai meletak dasar. Pada saat itu 3 kerajaan besar Islam, Goa, Lombok. Ketiga ini Sultan Alauddin memang ada agama Islam. Ada agama Islam. Ini harus kita siap-siap kembangkan. Kita semua jadi orang Islam. Sepakat kan membangun kesepakatan namanya Talung Bocoy. Sepakat. Di dalam itu mengatakan bahwa kalau Raja Goa meninggal pagi, itu harus meninggal siang, Bone harus meninggal malam. Kalau ada kebaikan, tolong Raja Goa atau pada dulu atau Darung Bone memberitakan kalian bahwa ada sesuatu yang kita ingin bersama-sama kembangkan. Nah, tulang Goa yang pertama menimpa Islam. Goa inilah yang mengembangkan Islam. Perang dan perang itu daerah-daerah kecil-kecil, kerajaan kecil supaya masuk Islam. Sampai ke semuanya tadi ketiga kerajaan ini, Gu dan Bone ini masuk Islam. Besarlah kekuasaannya Goa sampai ke Australia Utara, sampai ke Madagaskar, sampai ke Afrika Selatan, sebagian Indonesia Timur, hampir seluruh Indonesia Timur, termasuk Maluku, di luar masuk Filipina Selatan, Morok sekarang, Mindanao, masuk. Di sini laku besar menjadi daerah maritim. Banyak tantangan dari luar, seperti pada saat itu Portugis masuk. Sangat besar pengaruh Goa di wilayah timur ini. Akhirnya meninggal Sultan Alauddin adalah ayah Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-15, Sultan Malik Said. Kembali lagi tadi dari Raja Goa yang ke-9 namanya Tanggrek Tuma Parsik Kertuna. Itu Raja Goa yang ke-9 yang mulai meletakkan dasar dari pusat kebugunungan, kerajaan kebugunungan pindah ke pesisir pantai. Setelah Sultan Malik Said, semakin Goa semakin besar. Semakin banyak persahabatannya, ada dari India, dari Arab, dari Jawa, dari mana saja di sukunya ini datang. Kedua, di samping berdagang juga ada yang meninggalkan syiar Islam bersama-sama dengan Goa. Setelah pada saat itu di abad 15 Goa mengalami semacam tantangan dari Belanda. Saat itu mulai Belanda masuk, intervensi, mengatakan Belanda bahwa Maluku harus bebas dari Goa, Ternate harus bebas dari Goa, Timur Leste harus bebas. Tapi Goa katakan bahwa wilayah ini wilayah kami, tidak yang bisa larang saya untuk berdagang ke sana. Karena bumi, air, udara diciptakan oleh Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang bisa melarang saya untuk berdagang. Singkat cerita, meninggal adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini begitu kuat, kokoh menjalankan hanya tantangan dari Belanda. Diasuhlah Sultan Hasanuddin dengan salah seorang kerabat dan sahabat, yaitu Abu Bakar. Domba oleh Ushi. Setelah di Perang Makassar tahun 1667. Apa-apa lah Sultan Hasanuddin. Setelah itu sudah kekuasaan Goa sudah mulai kesulitan. Dan tetap pergantian raja dan
Belanda repot sekali terhadap itu karena setiap saat pergantian raja perang lagi, buat kepentingan lagi, seperti itu terus sampai Raja Goa terakhir. Ayah saya Raja Goa ketiga 32. dan Raja saya terakhir inilah yang menjabat pertama menjadi bupati Tamanang 57 sekarang. Itulah sekilas singkat dari Kerajaan Goa.